Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-44. Judul renungan kita pada hari ini adalah Babak Baru. Kematian bukanlah realitas yang menakutkan bagi Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pendeta ternama dari Jerman. Hal itu terungkap melalui kata-kata terakhir yang meluncur dari bibir Bonhoeffer menjelang eksekusi atas dirinya. This is the end for me, but the beginning of life. Kematian menjadi semacam babak baru bagi pria yang menjadikan Yesus Kristus dan Alkitab sebagai rujukan utama dalam hidupnya. Peristiwa kebangkitan Lazarus adalah bukti yang tak terbantahkan. Bonhoeffer memandang kebangkitan laki-laki yang sudah berada di dalam kubur selama 4 hari itu menjadi bukti bahwa pernyataan Yesus bukanlah bualan belaka dan layak untuk dipercaya. Kebangkitan Lazarus, bahkan kebangkitan Yesus sendiri, menunjukkan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Kebangkitan dan hidup menjadi daya tarik dan sumber kekuatan bagi siapapun yang mengakui kuasa keilahian Yesus. Dengan begitu, kematian dalam bentuk dan dengan cara apapun bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk berduka cita di ujung hidupnya. Babak baru dalam hidupnya justru bermula ketika dunia memandang kematian sebagai akhir dari segala-galanya. Hidup Bonhoeffer berakhir di kamp konsentrasi Flossenbürg pada 9 April 1945, ketika Hitler menjatuhkan hukuman gantung. Namun dia menjadi bukti yang tak terbantahkan untuk harapan akan babak baru kehidupan yang bergulir selepas jiwa terlepas dari raga. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tapi setelah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan setelah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu padanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, dia akan sembuh. Tapi maksud Yesus tertidur itu dalam artian mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata pada teman-temannya yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru,
ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Dia masih berada di tempat Maria menjumpainya. Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumahnya itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyukullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia yang kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masihlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata padanya, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Nah, saudara, panjang sekali ya nih ya. Nah, saudara, kita mau eksposisi ini ya. Agak panjang, jadi ya kita lakukan yang terbaik lah ya. Jawabannya mengejutkan. Jadi gini ya, slide ini dikatakan Lazarus ini kan sakit ceritanya. Ada laporan orang suruhan daripada Marta dan Maria ngomong, "Tuhan, yang dia engkau kasih sakit." Nah, masalahnya jawaban Yesus di ayat 4 ini aneh. Ngomong gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, kalau lihat ya, kalau saya membayangkan ya, kalau yang ngabarkan berita itu dengar Yesus ngomong gitu, terus kemudian yang membawa berita ini pulang ke Betania, terus lihat, loh, Lazarusnya mati. Tadi ngomongnya penyakit itu tidak membawa kematian, tapi yang tak lihat sendiri mati. Lazarusnya mati. Kan Yesus sama pembawa berita ini pasti lebih cepat membawa berita, karena Yesus memang sengaja menunda keberangkatannya 2 hari. Kan seperti itu. Jadi pasti akan membingungkan sekali bagi si pembawa kabar berita ini ya. Kemudian dikatakan gini, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Begitu ya kira-kira. Karena penyakit itu anak Allah dimuliakan. Duh, ini dimuliakan gimana caranya? Bayangkan Anda adalah orang pembawa berita itu. Pasti bingung. Pasti bingung. Memang gak diceritakan di sini, tapi pasti bingung. Melihat faktanya, kok beda ya sama yang diomongkan ya. Ya, nah, saudara, mari kita lanjut. Orang sakit itu sederhananya apa sih? Pasti ingin sembuh. Prinsip ini wajar karena fokus kepentingannya adalah diri sendiri. Maksudnya gini, sakit itu tidak menyenangkan, ganggu aktivitas, buat orang lain yang mengasihi kita tuh bersedih karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, ya sudah sepantasnya lah minta diakhiri sakitnya. Nah ini kok jawabannya, oleh karena penyakit itu anak Allah dimuliakan. Bingung juga. Terus sampai di sana orangnya sudah mati. Lah yang dimuliakan apanya nih? Dalam kebingungan. Saudara, hidup ini kadang penuh kebingungan.
ada saatnya kita tuh kebingungan. Katanya janji Tuhan A, dapat kok malah B. Lah, sampai kapan aku bisa mendapatkan A? Bingung. Karena memang ini waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya. Nah, itu yang terjadi. Terus ini ada fakta yang mengejutkan. Fakta yang mengejutkan ini maksudnya apa? Yesus ini kan ayat 5 loh jelas-jelas dikatakan mengasihi Marta dan kakaknya ya Maria maksudnya Lazarus. Tapi Yesus ini di ayat 6 justru sengaja tinggal 2 hari lagi di suatu tempat di mana dia berada. Lu gak bercepat-cepat gitu loh. Harusnya orang kalau dikabari ada saudaranya sakit. Kan masih bertindak secepat mungkin untuk memberikan pertolongan. Harusnya kan gitu. Tapi faktanya, itu sebabnya kenapa slide ini judulnya fakta yang mengejutkan. Faktanya Yesus justru mendelay kedatangannya ke Betania. Apa enggak bingung ini ya? Nah ini kalimat terakhir pentingnya. Apa yang urgent bagi kita belum tentu urgent bagi Tuhan. Bagi kita tuh, waduh Tuhan ini enggak mau cepetan sih. Tapi kadang sebaliknya juga terjadi. Apa yang urgent bagi Tuhan belum tentu urgent bagi kita. Nah ini yang repot ya. Kita mesti harus menselaraskan keinginan kita dengan kehendak Dia. Oke, ayat 7. Keputusan aneh. Anehnya kenapa? Karena Yesus memutuskan setelah tinggal 2 hari itu, ayo kita kembali ke Yudea. Loh, murid-muridnya bingung ya. Ngomong gini loh, seolah mengingatkan ini ya. Ya memang mengingatkan sih, mengingatkan. Rabi baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau toh. Masihkah mau kamu kembali ke sana? Engkau kembali ke sana. Nah, ini bukti daripada ayat 5. Ayat 5 kan katakan bahwa Yesus itu mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi kasih Yesus pada Lazarus itu mampu menghancurkan batu-batu dalam tanda kutip yang dilempar oleh orang Yahudi. Artinya, seberapa besar hambatan yang menghalangi kasih Yesus pada Lazarus, dia akan terabas. Kasih kita pada seorang bukannya tanpa hambatan. Tetapi seberapa besar kasih kita kepada seorang tersebut akan membuat hambatan yang menghadang itu bisa diatasi dengan baik. Nah, sekarang jawaban Yesus atas keraguan para muridnya. Yesus jawab dengan jawaban yang kurang jelas ya. Bagi kaum awam ya. Dia jawabnya gini. Bukankah kata 12 dalam 1 hari, 12 jam dalam 1 hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Loh, murid-murid ini kan ngomong jangan kamu pergi ke Yudea takutnya dilempari batu. Kok malah bicara 12 jam dalam 1 hari yang ada terangnya. Di situ kamu akan melihat terang dunia ini. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya. Orang yang mentaati Allah atau melakukan kewajiban terhadap Allah, itu seperti orang yang berjalan dalam terang, tapi pasti aman. Karena itu Kristus tidak takut untuk pergi ke Betania, dekat Yerusalem. Karena itu pasti aman. Kehendak Tuhan seperti itu. Ada pernyataan John Calvin yang ngomong gini ya. Kita diajar oleh kata-kata ini, maksudnya kata-kata Yesus ya. Bahwa pada waktu seorang mengizinkan dirinya itu dipimpin oleh pikiran atau pandangannya sendiri. Tanpa melibatkan panggilan Allah. Seluruh hidupnya tak lain dari suatu perjalanan yang penuh percimpangan dan kesalahan. Dan bahwa mereka akan menganggap diri mereka sendiri sangat bijaksana. Pada waktu mereka tak menanyakan pada mulut Tuhan. Dan tidak mempunyai roh untuk memerintahkan tindakan mereka. Mereka adalah orang buta yang sedang meraba-raba dalam kegelapan. Jadi artinya dari perumpamaan ini adalah. Selama masih ada Yesus yang adalah terang dunia itu. Engkau mengikut Yesus walaupun ke Yudea yang notabene pernah orang-orang Yahudinya itu mau lempari dengan batu, tetap kamu aman. Begitu ceritanya. Nah kemudian murid-murid ini salah mengerti ya. Salah mengerti. Yesus yang ngomong, Lazarus saudara kita itu tertidur. Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lah dipikir murid-murid ini ngomongnya tidur itu secara hurufiah. Nah murid-muridnya bilang, Tuhan jikalau dia tertidur dia akan sembuh. Maksudnya kalau tidur ya tidak perlu mujizat toh. Kalau memang benar tidur secara hurufiah. Nah ini sebenarnya murid-murid ini pengen menghindari Yesusnya kembali ke Betania. Karena kalau misalnya kembali ke Betania nanti ketemu sama orang-orang Yahudi itu nanti takutnya dilempari sama batu. Gitu ya kira-kira ya. Sehingga ada kepentingan terselubung
di dalam jawaban daripada para murid. Oke. Tapi ayat 13 dijelaskan Yesus ngomong tertidur itu dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tidur dalam arti biasa. Tapi ayat 14 eksplisit sekali Yesus ngomong Lazarus sudah mati. Saudara sampai di sini orang-orang kaget ya. Pasti kalau aku jadi muridnya juga kaget. Kenapa aku kaget? Katanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Loh kalau sudah mati apanya yang dinyatakan? Murid-muridnya kan tidak pernah berpikir Yesus akan membangkitkan orang dari orang mati. Tidak pernah pikir kayak gitu. Ya, jadi itu memang membingungkan. Buktinya apa kok membingungkan? Loh, Thomas saya bingung kok. Thomas loh disebut Didimus ngomong sama teman-temannya. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kenapa kok ekspresi Thomas itu seperti ini? Karena Thomas itu sangat bingung dengan keputusan Yesus. Pertama, kasusnya, kenapa kok nunda kedatangan di saat kehadiran Yesus sangat dibutuhkan oleh Maria dan Marta? Katanya mengasihi, kok kesannya berlambat-lambat. Yang sengaja tinggal 2 hari itu loh. Kemudian keputusan kembali ke Yudea. Dan ini kan bisa membahayakan nyawa dari para muridnya. Gitu loh. Mereka bisa mati karena mengikuti kemauan Yesus kembali ke Betania. Itulah sebabnya Thomas ngomong, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas tidak punya keyakinan bahwa akan selamat kalau lewat di daerah Betania. Tetapi sekalipun Thomas ragu, toh akhirnya ia tetap mengikut Kristus ke Betania. Gitu ya. Nah, ketika Yesus tiba, Lazarus itu kan 4 hari berbaring dalam kubur. Nah, kenapa kok harus nunggu sampai 4 hari? Nah, ini ada narasumber Jacob Neusner dari bukunya Our Sages, God and Israel, The Anthology of Talmud of the Land of Israel. Jadi selama 3 hari pertama setelah kematian, jiwa seorang itu masih ngapung di atas tubuh. Ada kemungkinan jiwa itu akan kembali ke dalam tubuh. Ketika jiwa itu melihat tubuh, ada perubahan penampilan wajahnya, maka kemudian barulah ia pergi berjalan meninggalkan tubuh itu. Di Yebamot 16 ayat yang ketiga. Ini memang sumber daripada Talmud Yahudi. Tetapi benar atau tidak, yang penting gini ya, ada suatu kepercayaan di sana bahwa kalau tidak 3 hari itu belum dianggap mati secara mutlak. Itulah sebabnya Yesus sengaja mendelay 2 hari supaya secara total Lazarus itu sudah meninggal 4 hari. Sehingga kalau sudah meninggal 4 hari, orang tidak ada alasan, oh itu mati suri Pak itu. Nggak ada alasan kayak gitu. Nah, sekarang topik perbincangan dengan Marta. Jadi Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44 ini dibagi 2 bagian ya. Jadi bagian pertama yang kita jelaskan tadi yaitu Yohanes Yesus bercakap dengan murid-muridnya. Bagian yang kedua Yesus bercakap-cakap dengan Marta Maria. Itu bagian keduanya seperti itu. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Marta ngomong, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini kekecewaan ya, ekspresi kekecewaannya. Jadi Marta pingin kalau Yesus ada pasti tidak mati. Karena di pola pikir Marta, itu adalah Yesus itu mampu melakukan mujizat kesembuhan. Bukan membangkitkan orang mati. Nanti sampai akhirnya pun Marta juga modelnya kayak gitu. Ya toh? Terus Yesus ngomong sama Marta, saudaramu tuh akan bangkit. Marta tidak pernah berpikir bangkit itu saat ini juga. Dia ngomong, aku tahu dia bangkit waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia pikir Yesus tuh menghibur dia gitu loh. Menghibur dalam pengertian tidak membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, Yesus kemudian ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, orang yang hidup dan yang percaya pada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Ditantang sama Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Marta jawab, percaya, ya Tuhan aku percaya. Engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang datang ke dalam dunia. Jadi kepercayaan Marta terhadap Yesus tak berubah. Sekalipun ada kekecewaan di dalam hatinya sendiri. Ininya gini ya, ini membuktikan kedewasaan iman dari seorang Marta.
yang imannya tidak mudah terombang-ambingkan oleh kondisi eksternal dalam pengertian yaitu Lazarus yang meninggal, apalagi yang bersifat emosional dan menyentuh kehidupan keluarganya. Jadi iman yang teguh itu iman yang tidak tergantung pada kondisi fisik di luar. Kalau Anda hanya beriman pada Yesus Kristus, kalau hidup Anda bahagia, sedang lagi sehat, lagi kaya, maka itu bukan iman yang sejati. Karena suatu saat yang namanya atribut-atribut eksternalmu Tuhan cabut. Entah itu kuasa, kekayaan, uang, atau kesehatan bahkan. Maka engkau akan meninggalkan imanmu. Karena dasar imanmu itu adalah kondisi eksternal. Bukan yang internal. Tapi kalau Marta ini, dia sekalipun kecewa, bukan berarti tidak bisa kecewa. Masih bisa kecewa. Tapi dia ngomong, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan Marta ini sama seperti Petrus ya. Petrus kan Yesus tanya pada Matius 16 ayat 16. Tetapi katamu siapakah aku ini? Simon Petrus jawab, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah kemudian perbincangan dengan Maria. Setali 3 uang. Karena respon Maria juga sama saja. Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi iman Maria sama dengan Marta. Itulah sebabnya kalau kita baca di Matius pasal yang ke-8, ayat ke-8 sampai 10, itu Yesus itu memuji iman daripada seorang perwira. Karena apa? Perwira ini ngomong di ayat 8 ya, Matius 8 ayat 8 ya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Loh ini tidak perlu ketemu loh. Ya justru di sini Maria tuh seolah-olah kuasa Yesus baru dirasakan kalau ada ketemuan fisik, gitu ya. Karena dikatakan ini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, berarti kan hadir secara fisik. Jadi Maria tuh mengharapkan mujizat terjadi, ya tapi syaratnya Yesusnya hadir secara fisik. Tapi kalau perwira ini beda. Perwira ini sama-sama mengharapkan mujizat daripada Tuhan, tetapi tidak usah fisiknya hadir pun di dekat orang yang sakit. Itu Yesus sudah mampu menyembuhkan. Ini yang benar. Di ayat 10, Yesus bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kata-kata Yesus ini bukan hiperbola, tapi memang benar demikian. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Karena di ayat sebelumnya dikatakan Yesusnya menangis. Tapi ada juga orang yang sinis. Ngomong gini, dia yang memelekkan mata orang buta, ya berarti tahu toh Yesus mampu menyembuhkan. Tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi orang ini sinis, menyayangkan sekali. Kenapa kok Yesus tidak datang? Maka Yesus sedih, cuma ada reaksi empati tapi ada pula reaksi yang sinis. Yesus tidak menanggapi reaksi-reaksi eksternal. Karena apa? Fokus dia itu pada tujuan semula, yaitu apa? Memuliakan Allah. Ini penting sekali. Karena apa? Fokus kehidupan kita sekarang ini apa? Memuliakan Allah kah? Atau lebih care atau lebih peduli fokus kita tuh ngeladeni orang-orang yang menilai kita tuh seperti apa. Sehingga kita tuh berusaha keras sekali untuk menyenangkan semua orang. Saudara, Anda kalau hidup sebagai pengikut Kristus pasti tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan kemungkinan besar orang yang membenci Anda justru bertambah jumlahnya. Karena Anda sudah menyerahkan hidup Anda kepada Yesus. Dan Anda nanti diolok-olok sok suci dan lain sebagainya. Yesus kemudian berkata, angkat batu itu. Nah supaya tahu ya kuburan orang kuno itu bukan di dalam tanah. Tetapi di dalam gunung batu, bukan gunung lah ya. Ada bebatuan, kemudian ditutup dengan batu yang geser. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuma Marta, saudara orang yang meninggal itu, saudara Lazarus ngomong, Tuhan dia itu sudah bau. Meninggal 4 hari. Yesus jawab, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dalam titik ayat ke-39, di titik ini Marta tuh masih tidak percaya kalau Yesus tuh benar-benar membuat mujizat. Padahal tadi kan sudah dibilang ya, bahwa saudaramu akan bangkit. Tapi mungkin terlalu sulit untuk percaya
adanya orang itu bangkit dari kematian. Jawaban Yesus pada Marta itu sama persis di ayat keempat ya. Lalu Yesus mendengar kabar itu, penyakit itu tidak akan bawa kematian, tidak ada. Tetapi menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Nah sekarang tujuan mujizat. Dijelaskan di ayat yang ke-42. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Ini ngomong berdoa pada Bapa ya. Tapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya orang banyak itu loh maksudnya percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Jadi tujuan dari mujizat ini apa? Membawa sebanyak orang mungkin untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus melakukan mujizat ini bukan untuk kepentingan keluarga Marta atau Maria atau Lazarus, tetapi untuk kepentingan Allah. Supaya orang-orang Yahudi saat itu percaya akan Mesias. Yesus sebagai Mesias maksudnya. Setiap kali mujizat dilakukan, maka tujuannya adalah untuk mengenalkan Yesus sebagai Tuhan. Contoh ya, Matius 14 ayat 28-33 dikatakan ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Faktanya Petrus berjalan di atas air enggak? Petrus berjalan di atas air, itu faktanya. Tetapi kemudian Petrus agak ragu dan lain sebagainya, dia akan tenggelam, Yesusnya menolong. Dan ketika melihat mujizat itu, mujizat yang kan melawan hukum alam, berjalan di atas air kan melawan hukum alam. Kemudian orang-orang yang di dalam perahu, ngelihat dia, dikatakan, sungguh engkau anak Allah. Jadi ada mujizat, tujuannya supaya Pak, orang yang melihat percaya, Yesusnya anak Allah. Jadi bukan hanya percaya Yesusnya as a miracle worker. Tapi percaya Yesusnya sebagai anak Allah. Yaitu Allah yang sejati. Kemudian ayat yang 43 dan 44 ini adalah realisasi daripada mujizat itu. Tadi kan seolah-olah Marta itu kan pengen menghalangi. Karena takutnya mayatnya sudah disimpan 4 hari kan bau. Tetapi yang terjadi adalah tidak demikian. Yesus tetap ngomong, Lazarus, marilah keluar. Maka orang mati itu, Lazarus itu, keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Apa yang Yesus lakukan membuat orang semakin melihat Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan Yesus memang adalah Allah. Saudara, kalau kita mau review sejenak, seberapa sering saudara mengalami kekagetan-kekagetan dalam hidupmu selama saudara mengikut Tuhan? Pasti karena apa? Kadang waktu kita bukan waktu Tuhan. Kadang waktu Tuhan itu mendelay daripada waktu kita. Sehingga bagi kita itu cepat, harus cepat. Tapi bagi Tuhan tidak perlu cepat. Supaya apa? Tujuannya supaya seperti ayat 15 ngomong. Supaya kamu belajar untuk percaya. Saudara saya tidak tahu di dalam hidupmu sekarang pasti ada mengalami permasalahan yang engkau pengen teriak dan berkata, Tuhan bebaskan aku dari permasalahanku ini. Aku sudah jenuh, aku bahkan sudah muak dengan problematik yang terjadi. Bahkan usahaku mungkin hancur lebur pada waktu pandemi corona ini terjadi. Tapi yang terjadi adalah bagi kita itu urgent. Tapi bagi Tuhan ada waktu yang pas nanti. Karena pada waktu yang pas itulah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Seperti yang tertuang di ayat yang keempat tadi. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.